Coba kita pikirin soal agama. Buat miliaran orang, agama itu sumber harapan, komunitas, dan makna hidup. Tapi kita juga tahu, dalam sejarah namanya sering banget dikaitkan sama perang dan perpecahan. Jadi pertanyaannya, agama itu sebenarnya apa sih? Kekuatan untuk perdamaian atau justru pemicu konflik? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia paradoksnya kan. Gimana ceritanya sesuatu yang bisa menyatukan begitu banyak orang dalam satu tujuan, pada saat yang sama juga jadi alasan dibalik beberapa perpecahan paling tragis dalam sejarah manusia. Untuk bisa jawab itu, kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus samain persepsi dulu. Apa sih yang kita maksud dengan perdamaian? Ternyata jawabannya tuh nggak sesimpel itu. Ada dua jenis perdamaian, dan membedakan keduanya itu kunci buat memahami seluruh perdebatan ini. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada yang namanya perdamaian negatif. Bayangin deh, ini tuh kayak cuma nempelin plester di luka yang dalam. Kekerasannya mungkin berhenti, tapi akar masalahnya, ketidakadilan, kemiskinan, itu semua masih ada di bawah permukaan, siap meledak lagi. Nah, di sisi lain ada perdamaian positif. Ini bukan cuma nambal doang, tapi benar-benar bangun fondasi yang kuat. Ini soal menciptakan keadilan dan kesetaraan, jadi konflik itu kehilangan bahan bakarnya. Inilah tujuannya sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Kan kita sering banget dengar argumen kalau agama itu sendiri biang keroknya. Tapi, apa benar sesimpel itu? Mari kita selidiki lebih dalam. Gimana caranya agama bisa sampai diseret-seret ke dalam kekerasan? Nah, dari sumber yang kita bedah, ada 3 peran utama nih. Pertama, agama bisa jadi sumber langsung konflik, di mana ayat-ayat suci ditafsirkan mentah-mentah untuk memicu kekerasan. Kedua, bisa juga jadi pembenaran, cuma kedok aja buat nutupin perebutan kekuasaan atau sumber daya. Dan yang paling sering terjadi, agama jadi penanda identitas doang, di mana garis pertempuran itu dibuat bukan karena teologi, tapi cuma karena kita, ya bukan mereka. Salah satu pemicu teologis yang paling kuat, ya ini, eksklusivisme. Jadi saat satu kelompok ngerasa cuma mereka yang pegang kebenaran mutlak dan yang lain salah, ini bisa menciptakan fondasi yang bahaya banget. Mereka bisa memandang kelompok lain sebagai ancaman atau lebih rendah. Ini nih, cikal bakal mentalitas kita versus mereka yang paling murni. Tapi, disinilah analisis kita jadi menarik banget. Soalnya, kalau kita cuma berhenti di label konflik agama, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Sumber materi kita justru mendorong kita buat melihat lebih dalam, melewati dalih-dalih agama untuk menemukan apa sih pendorong yang sesungguhnya. Dan lihat deh, slide ini. Ini benar-benar bikin kaget. Coba perhatiin datanya. Faktor teologis, jadi ya beda-beda doktrin gitu. Ternyata cuma nyumbang sekitar 5% doang dari pemicu konflik. Terus apa dong yang paling gede? Politik. Perebutan kekuasaan, kontrol wilayah, dan sumber daya. Inilah mesin utama di balik banyak konflik yang sering kita salah cap sebagai perang agama. Dan dari semua faktor ini, analisisnya tuh nunjuk ke satu dalang utama. Satu kekuatan yang paling sering sembunyi di balik topeng agama. Dan polanya tuh kelihatan jelas banget kalau kita lihat kasus-kasus nyatanya. Kita sering dengar konflik Sunni Syiah itu soal teologi. Padahal intinya adalah perebutan pengaruh geopolitik dan kontrol minyak. Kita dibilangin konflik Israel-Palestina itu perang agama. Padahal akarnya adalah sengketa tanah dan identitas nasional. Bahkan konflik komunal di sekitar kita seringkali labelnya Kristen. Oke, cukup dengan sisi gelapnya. Sekarang yuk kita balik koinnya. Mari kita lihat narasi tandingannya yang sebetulnya sama kuatnya. Gimana kalau ternyata potensi terbesar agama itu bukan buat konflik, tapi justru sebaliknya, jadi alat paling ampuh buat bangun perdamaian yang langgeng? Kenapa bisa gitu? Soalnya, kalau kita mau lihat lebih dalam, di luar perbedaan ritualnya, semua agama besar itu punya akar moral yang sama. Seperti yang bisa kita lihat di sini, nilai-nilainya universal. Welas asih, keadilan, anti kekerasan, dan pengakuan bahwa kita semua ini satu umat manusia. Nah, inilah harta karun kita buat perdamaian, sumber daya yang paling kuat. Jadi, gimana caranya kita manfaatin kekuatan ini? Nah, sumber kita menawarkan peta jalan yang jelas. Satu, tingkatkan literasi beragama, supaya orang nggak gampang dimanipulasi tafsiran sepotong-sepotong. Dua, dan ini penting banget, bangun sistem sosial yang adil. Ini buat mengatasi akar masalah ekonomi dan politik tadi.
3. Perkuat suara-suara moderat untuk melawan narasi ekstremis. Dan 4. Tuntut media yang lebih bertanggung jawab untuk menghentikan penyebaran kebencian. Setiap langkah ini, kalau kita jalani, bakal bawa kita lebih dekat ke perdamaian positif yang sejati. Oke, jadi setelah kita lihat kedua sisinya, sisi gelap dan sisi terangnya, kita sampai di kesimpulan yang menurut saya sangat kuat dan menantang. Apa nih vonis akhirnya? Nah, ini dia. Ini poin paling penting dari semua yang kita bahas. Agama itu bukan pemain yang berdiri sendiri. Dia itu alat, sebuah kekuatan besar yang penggunaannya 100% tergantung pada niat dan tindakan kita sebagai manusia, serta sistem yang kita bangun bersama. Jadi, tanggung jawabnya ada di tangan kita. Mungkin analogi ini cara paling gampang buat ngegambarinnya. Coba bayangin agama itu kayak sebuah amplifier atau pengeras suara yang super kuat. Dia bisa mengambil sinyal sekecil apapun, entah itu kasih sayang, harapan dan keadilan, atau justru ketakutan, kebencian dan keserakahan, lalu menyiarkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kitalah manusia yang pegang remote-nya, yang milih mau nyetel siaran apa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang saya mau tinggalin buat kita semua renungkan. Dengan kesadaran bahwa kekuatan ini ada di tangan kita, sinyal mana yang akan kita pilih untuk disiarkan ke seluruh dunia? Pilihannya, sekali lagi, ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.